Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askiani Wafa dengan NIM 1217040010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan UAS enzimologi, yaitu dengan proyek yang berdua. Saya akan mencoba untuk membuat simulasi komputer atau model digital yang memvisualisasikan interaksi antara enzim dan inhibitor, yaitu dengan aplikasi yang sudah saya gunakan dengan namanya itu ada Discovery Studio, Open Bubble, dan juga ada aplikasi Autodoc. Nah, di sini juga dengan bantuan web yaitu Rockbank Online dan juga Online Smiles Translator dan struktur file generator. Nah, di sini di mana saya merujuk pada tesis dari Inas Priasti Siwi dengan judul tesisnya itu ini sintesis penambatan molekular dan uji in vitro senyawa benzamida, zolvanilin dan turunan basa manisnya sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Dan juga saya merujuk pada jurnal yaitu sintesis molekular docking dan vitro ini juga ya teman-teman, untuk jurnal rujukannya juga sama dengan nanti akan mengambil koordinat-koordinat dari sumbu X, Y, Z dari jurnal ini. Dan juga dari jurnal rujukan untuk senyawa-senyawa molekularnya dengan daun moringa. Nah, di sini judul yang saya ambil itu adalah penambatan molekular senyawa flavonoid dari daun moringa sebagai inhibitor enzim COX-2. Untuk pendahuluannya, yang mana obat antiinflamasi atau non-steroid, obat antiinflamasi non-steroid atau disingkat sebagai OAINS ini merupakan jenis obat yang sering digunakan untuk mengurangi peradangan, rasa sakit, dan juga demam. Nah, OAINS ini bekerja dengan menghambat enzim siklooksidinase atau enzim COX yang berperan dalam sintesis prostaglandin dan tromboksan. Kedua zat ini adalah mediator proinflamasi yang bertanggung jawab atas respon peradangan seperti rasa nyeri, panas, pembengkakan pada area yang beradang. Nah, ini penggunaan OIDS ini tidak terlepas pada efek samping. Nah, OIDS ini menghambat dua enzim, teman-teman. Dan ada enzim COX-1 dan juga ada enzim COX-2. Di mana penghambatan COX-1 dapat menyebabkan gangguan seperti iritasi lambung, terus juga eh, perdarahan gastrointestinal karena COX-1 ini berperan dalam melindungi mukosa lambung. Nah, selain itu COX-1 ini menghambat juga dapat menyebabkan gangguan ginjal termasuk penurunan fungsi ginjal untuk retensi cairan. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, maka dikembangkan OINS ini selektif dalam selektif COX-2 yang dikenal sebagai COXIP, yang dimana obat-obat golongan COXIP seperti selecoxib dan juga ini sebagai kontrol yang akan saya gunakan dirancang untuk menghambat hanya COX-1 dengan harapan dapat mengurangi efek samping terkait dengan penghambatan COX-2. Nah, ini untuk pendahuluan aja, dan dimana di sini saya dalam konteks uh, struktur ini saya menggunakan senyawa-senyawa fenolik pada daun moringa, yaitu seperti apigenin, quercetin, luteolin, miracetin, dan camphor. Di sini saya hanya menggunakan 4 senyawa ini yang akan saya docking. Nah, kemudian untuk aplikasinya itu tadi ya Autodoc via Discovery Studio dan juga Open Bubble. Nah, mungkin langsung aja ya teman-teman untuk ke prosedurnya. Dimana di sini ada 8 prosedur. Untuk yang pertama kita akan mencari protein target.
identifikasi dan struktur protein targetnya dari bank data PDB atau protein data bank. Kemudian di sini mencari senyawa uji atau ligand uji. Di sini kita menggunakan 4 senyawa ini, kemudian preparasi protein, terus nanti juga kita akan preparasi ligand uji, kemudian optimasi binding site, kemudian penambatan molekul, visualisasi, dan juga menentukan selektivitas dari senyawa uji, di mana untuk menentukan selektivitas ini kita harus mengumpulkan data-data mulai dari delta G-nya dan juga konstanta inhibisi. Yang sebenarnya ini sudah hampir selesai untuk project ini, di mana untuk yang COX-2-nya ini saya sudah mendocking tiga, empat, nah, empat mulai dari miracetin sampai kepada quercetin, di mana di sini kontrolnya itu seleukosit. Tapi untuk yang COX-1-nya saya harus mendocking dua lagi, di mana di sini baru sampai kepada apigenin dan quercetin. Jadi kurang luteolin dan juga kurang miracetin. Oke, jadi langsung aja teman-teman kita pergi ke aplikasi Autodoc. Jadi di sini kita buka dulu. Teman-teman bisa download dulu aplikasi Autodoc-nya. Di sini saya menetapkan di sini di Engine ini kita pilih yang Autodoc di sini. Nah, ini ditunggu aja teman-teman untuk membuka Autodoc Tools-nya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah kita remind me later. Nah, di sini kita buka aja. Oke. Nah, sebelum kita ke Autodoc ini, kita juga harus mencari dulu nih teman-teman. Cari senyawa yang akan kita analisis, yang mana di sini kita menganalisis senyawa luteolin ya. Jadi kita search aja. Nah, kemudian di sini akan kita download untuk senyawanya, untuk strukturnya. Dengan format Smiles, kita langsung copy dengan bantuan website online Smile Translator dan Structure File Generator ini, kita akan mengubah dari bentuk Smiles ini menjadi ke PDB, teman-teman. Jadi di sini kita pilih aja untuk uh, di sini output formatnya, kita pilih PDB, kemudian pilih use-nya adalah aromatik, karena kita mau 3D, kita juga pilih 3D. Kemudian kita pilih translate. Nah, kemudian kita klik here. Oke, di sini kita buka aja. Nah, kalau udah, di sini kita ganti namanya. Juga kita ganti luteolin.pdb. Oke, kalau udah, di sini kita uh, ke kita pindahin teman-teman ke Cox1 karena kita mau ke Cox1 ya. Jadi kita pilih yang luteolin.pdb ini sudah ada ya. Oke, kalau udah, kita langsung ke Autodoc lagi. Langsung ke Autodoc lagi. Kemudian kita pilih yang file. Di sini kita lihat dulu ya teman-teman untuk referensinya benar atau enggak. Kita pilih yang set. Nah, di sini startup directory atau alamat daripada filenya. Ini udah bener ya teman-teman ke Cox1. Nanti kita pilih make default set. Terus kita pilih dismiss. Nah, kalau udah kita bisa langsung ke ligand. Kita bisa langsung ke ligand. Terus kita pilih yang input. Kita pilih open. Kita pilih yang filenya itu PDB. Nah, ini kita pilih yang PDB, kita pilih yang luteolin PDB. Nah, ini luteolin PDB. Kemudian di sini kita pilih ligand, kita pilih torsion tree, kemudian kita pilih choose root, ligand, torsion tree, detect root, ligand, terus torsion tree, terus choose torsion, dan ligand, terus torsion tree, terus kita pilih yang set number of torsion,
set number of torsion, kita klik dismiss, kita pilih ligand lagi, kita pilih output, kita pilih save pdb kita, kemudian kita namain luteolin.pdb kita. Nah, ini udah luteolin.pdb kita. Kemudian kita klik save aja. Nah, di sini kan tadi kita pilih ligand dan lain-lain itu adalah untuk preparasi dulu ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung aja pilih edit, delete all molecule, continue. Setelah itu kita lanjut ke grid, pilih makromolekul, pilih open, kita pilih yang chain A. Kemudian pilih open, di sini klik no. Di sini kita pilih yang grid, kita pilih set map types, kemudian pilih yang open ligand, kemudian kita pilih yang luteolin.pdb kita pilih open, kemudian kita pilih grid, kita pilih grid box, di sini kita ubah ya teman-teman, dari jurnal rujukan, yaitu jurnal rujukan itu adalah 26,41, untuk X center dan untuk Y centernya adalah 33,34. Kemudian untuk Z centernya adalah 198,5. Nah, kalau udah kita pilih file, kita pilih save co-saving current, kemudian kita pilih grid, kita pilih output, kita pilih save JPF, kemudian kita namainnya adalah cox1 underscore luteolin underscore dot jpf nah ini, dan pilih save. Nah, kalau udah pilih docking, pilih makromolekul, terus kita pilih yang set grid, set rigid, ya, set rigid file name, kemudian kita pilih yang chain A, kita pilih chain A, kita klik open, kemudian pilih docking, pilih ligand, pilih choose, pilih yang luteolin, kemudian pilih yang select ligand, pilih accept. Lalu kita docking, pilih yang search parameter, pilih yang genetic algorithm, kemudian kita lihat di sini number sudah sesuai 10, 150, dan kita pilih maximum number of ables-nya adalah short. Oke, kita accept aja. Nah, kita pilih docking, terus juga pilih docking parameter, kemudian pilih accept. Kemudian kita pilih docking, kita pilih output, terus lama can, terus kita pilih nama filenya adalah cox1 underscore luteolin dot dpf. Kita pilih langsung save aja, kemudian kita pilih command prompt. Ini ya teman-teman, kita pilih open, tapi kalau saya kan sudah menghitung, jadi di sini bisa langsung aja sama kayak yang ini ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah mencoba auto grid for spasi minpay cox1 underscore luteolin dot gpf terus min l cox1 underscore luteolin dot glg.
terus ini spasi dan. Nah, teman-teman pastiin kalau misalkan nggak ada yang typo, karena nantinya bisa error. Jadi ini kita pilih enter, kemudian kita bisa langsung cek ke filenya apakah ada yang di sini di Fox1 kita lihat di sini adakah yang .glg. Nah, di sini ada teman-teman untuk Cox1 Luteolin GLG. Di sini kita bisa langsung klik aja, pilih yang notepad 2 kali, kemudian ini kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita lihat apakah dia successful atau enggak. Ternyata successful. Oke, kalau udah, kita balik lagi ke command prompt, kemudian kita klik lagi untuk yang auto grade ini teman-teman, auto doc ini kita copy aja. Nah, ini auto doc min p spasi min p coxon luteolin dpf min l coxon luteolin dlg. Ya, tadi kan yang glg, sekarang dlg ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita klik enter. Nah, untuk memastikan apakah dia sudah tersave atau enggak, kita lihat yang luteolin dot dlg, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada ya. Kita klik aja dulu ke notepad. Nah, di sini kita lihat. Oke, ternyata dia masih running, teman-teman, beginning genetik. Jadi tandanya ini masih running. Kita bisa tunggu dulu sebentar. Caranya kita nanti di sini ada tulisan Cox1 kalau misalkan dia sudah selesai merunning. Tuh, jadi kita tunggu aja ya. Oke, mungkin sambil nunggu kita bisa ke sini teman-teman untuk yang cari yang resetin. Nah, sini ya teman-teman resetin. Nanti sama teman-teman, jadi pilih yang smiles, terus kita copy, pilih yang ini bisa dihapus aja, kemudian nanti pilih yang ini. Nah, nanti teman-teman bisa PDB, aromatic 3D, kemudian nanti bisa langsung ke translate. Nanti caranya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Oke, dan di sini udah ada muncul Cox1, berarti di sini sudah selesai merunning. Nah, jadi di sini bisa kita langsung pilih yang buka autodoc lagi. Kita pilih yang delete molecule ya teman-teman. Oke, di sini pilih delete, terus delete all molecule, continue. Nah, di sini kita bisa pilih yang analyze, kemudian pilih yang docking, kemudian pilih open. Nah, di sini kita namain dia Cox1 underscore luteolin dot dlg. Cox1 underscore luteolin dot dlg. Oke, kita pilih aja. Nah, oke, kalau udah, oke, sebenarnya sebentar teman-teman, kita ulang sebentar. Assalamualaikum. Kita pilih ya analyze, kita pilih docking, pilih open. Sorry, sini kita pilih yang Cox1 underscore luteolin dan tlg. Nah, ini kita pilih open. Kemudian pilih analyze, pilih makromolekul, pilih open. Oke, kalau udah pilih analyze lagi, pilih confirmation.
Terus pilih yang play rank by energy, pilih tanda yang ini. Pilih show info. Nah, di sini kita sudah mendapatkan daripada binding energy, terus juga ada eigen efisiensi, dan juga ada inhibitor konstanta. Bisa kita langsung aja di sini teman-teman, bisa langsung kita masukin aja datanya yang COX-1. Nah, sini tadi untuk yang energinya atau binding energinya adalah minus 8,22, kemudian untuk konstanta inhibisinya itu ada 948,15 dengan nah, satuannya adalah nanomolar. Nah, ini. Nah, oke, kalau udah, kita lanjut aja. Kita lanjut ke function. Oke, kita pilih yang ini right complex. Kemudian di sini pilih yang COX-1. Klik COX-1 underscore luteolin. Terus pilih yang .pdb. Oke, kalau udah kita pilih save, kemudian kita buka Discovery Studio-nya, kita pilih yang file, kita pilih open, terus kita buka yang COX-1. Di sini kita cari COX-1 luteolin. Pilih open. Kita klik yes. Nah, ini merupakan gambar dari penambatan molekuler antara enzim COX-1 terhadap luteolin, dan dapat kita lihat interaksinya itu dari aplikasi Discovery Studio ini, teman-teman. Dan dari hasilnya ini bisa pilih yang ligand, ini reseptor ligand, terus pilih yang ligand interaction. Oke, ini. Kemudian pilih yang show yang dua diagram. Nah, ini. Oke. Di sini bisa kita SS dulu. Setelah kita SS, nanti kita pindahkan ke Word. Dan ini bahwa luteolin terhadap COX-1 ini berinteraksi pada hidrogen dan juga, nah ini, jadi hidrogen bond yang gambarnya hijau, teman-teman, met A522, ARGA120, TIR 355, dan untuk di sigmanya di sini ada di sini untuk P sigmanya ada ALA 257, terus juga ada P alkylnya di Leu A352, terus untuk ini merupakan interaksi. Jadi di sini bisa pilih aja langsung kita pindahin ke COX-1. Di sini nomor 4, COX-1, dengan luteolin. Nah, ini. Oke, jadi di sini nanti kita akan juga mencari yang COX-1 dengan milisetin.
Nah, jadi ini sebenarnya sama ya teman-teman, prosedurnya. Saya akan menyelesaikan terlebih dahulu satu lagi. Di sini untuk hasilnya ya teman-teman, bahwa tadi ya kita kan sudah menggunakan aplikasi Autodoc. Dan di sini ada inhibitor yang kita gunakan itu yaitu luteolin. Nah, ini untuk pada aplikasi Autodoc-nya, kalau misalkan kita menggunakan aplikasi daripada Discovery Studio Biovia, di sini ada gambar yang 3D-nya, teman-teman. Nah, yang mana pada gambar 3D ini kita bisa memperlihatkan struktur tiga dimensi dari enzim COX-2 yang telah didocking dengan berbagai molekul inhibitor. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bagaimana inhibitor ini seperti yang kita gunakan, misalnya quercetin, pigenin, terus juga ada nutilin dan miracetin berikatan dengan situs aktif enzim COX-2. Nah, struktur tiga dimensi ini menunjukkan bentuk dan orientasi molekul inhibitor dalam situs aktif enzim. Kenapa penting? Pada gambar ini tuh membantu kita memahami bagaimana molekul inhibitor ini duduk dalam situs aktif enzim. Penting karena orientasi molekulnya mempengaruhi seberapa efektif inhibitor tersebut dalam menghambat enzim. Nah, kita juga bisa melihat residu-residu di sini untuk yang eh, dua dimensi, teman-teman memberikan representasi dua dimensi dari interaksi enzim antara COX-2 dan molekul inhibitor. Nah, gambar ini fokus pada jenis dan posisi spesifik dari ikatan antara residu asam amino pada enzim dengan inhibitor. Misalnya dengan dua dimensi ini menunjukkan ikatan hidrogen dan juga non-hidrogen yang terjadi pada, misalkan di sini pada quercetin. Nah, di sini pada quercetin itu terjadi pada ini ada ikatan hidrogen. Jadi kalau yang warna hijau ini dia menunjukkan ini konvensional hidrogen bond atau ikatan hidrogen. Untuk yang ungu ini adalah pi sigma dan ungu muda ini pi alkyl. Nah, untuk yang quercetin ini dia berikatan untuk hidrogennya yaitu Hi90, Ser530, Ter385 gitu ya. Nah, kalau untuk yang dua dimensi ini juga membantu kita dalam melihat perbandingan dengan COX-2. Jadi melihat struktur tiga dimensi dengan yang COX-1 yang ini. Kalau yang COX-1 juga sama teman-teman. Jadi dia itu melihat struktur tiga dimensi COX-1 yang memungkinkan kita untuk membandingkan bagaimana inhibitor yang sama berinteraksi dengan enzim yang berbeda. Dan ini membantu dalam memahami selektivitas inhibitor. Kalau yang gambar yang COX-1 untuk yang tiga dimensinya seperti ini, untuk yang dua dimensinya itu seperti ini. Yang sudah kita buat ya teman-teman. Oke, nah kan kalau untuk prosedurnya terakhir itu kita akan melihat selektivitasnya. Nah, ini data-data yang sudah dikumpulkan. Nah, sini ada untuk hasil analisis pendokingannya untuk sel leukosit itu dengan delta G-nya itu sebesar minus 9,94, konstanta inhibisinya 51,4100 mol. Dan ini untuk eh, ligan-ligannya. Untuk Oxone-nya, hasilnya, oke, nah ini dia lebih chill. Nah, nah ini ada tabel indeks aktivitas. Jadi untuk menghitung ini tinggal COX-1 dibagi dengan COX-2. Nah, untuk pembahasannya, percobaan ini tuh kan bertujuan untuk mengevaluasi beberapa senyawa flavonoid yang berasal dari daun moringa sebagai inhibitor enzim COX-2. Selektif menggunakan metode penambatan molekuler. Nah, senyawa flavonoid ini
diuji diantaranya yaitu tadi apigenin, quercetin, luteolin, dan miracetin, serta salikosip sebagai kontrol positif. Senyawa salikosip ini digunakan sebagai kontrol positif dikarenakan salikosip ini merupakan senyawa inhibitor COX-2 selektif yang telah dipakai secara klinis. Nah, hasil docking ini menunjukkan bahwa salikosip memiliki afinitas pengikatan tertinggi terhadap COX-2 diikuti dengan quercetin dan apigenin, dan energi Gibbs delta G tadi dan konstanta inhibisi menunjukkan bahwa salikosip adalah inhibitor yang lebih kuat dibandingkan dengan flavonoid yang diuji. Jadi untuk yang COX-1, nah ini dia paling tinggi yaitu minus 9,94. Nah, oke, untuk yang perlakuan ini juga menunjukkan interaksi residu asam amino antara ligan dan enzim. Quercetin dan apigenin berinteraksi dengan residu penting pada situs pengikatan COX-2 seperti Hi90, SAR530, dan TIR3855 mirip dengan salikosip. Hal ini menunjukkan bahwa flavonoid ini mungkin memiliki mekanisme pengikatan yang serupa dengan salikosip. Namun afinitas pengikatan salikosip ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan quercetin, apigenin, luteolin, dan miracetin. Nah, dia lebih selektif terhadap COX-2. Analisis docking dengan COX-1 juga menunjukkan bahwa salikosip memiliki afinitas pengikatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan quercetin dan apigenin. Yang konsisten dengan tujuan salikosip itu kan sebagai inhibitor selektif COX-2. Nah, rasio selektivitas ini menunjukkan bahwa salikosip ini jauh lebih selektif terhadap COX-2 dibandingkan dengan COX-1. Sementara flavonoid menunjukkan selektivitas lebih rendah, namun flavonoid ini mungkin memiliki keuntungan tambahan seperti efek samping yang lebih minimal dan potensi antioksidan menjadikannya menarik untuk diteliti lebih lanjut gitu. Nah, enzim inhibitor ini kan bekerja mengikat enzim pada situs aktif atau disebut dengan allosterik, sehingga menghambat aktivitas enzim tersebut. Dalam konteks ini, inhibitor seperti salikosip yaitu sebagai kontrolnya mengikat enzim COX-2 pada situs aktifnya yang menghalangi enzim tersebut untuk mengkatalisis reaksi pembentukan prostaglandin, mediator proinflamasi. Nah, salikosip ini sebagai inhibitor selektif COX-2 mengurangi resiko efek samping yang terikat dengan penghambatan COX-1 seperti iritasi lambung, gangguan ginjal, dan dengan tetap memberikan efek antiinflamasi yang kuat. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai rasio konstanta inhibisi terhadap COX-1 dan COX-2, maka artinya semakin selektif senyawa tersebut menghambat COX-2. Hal ini dikarenakan semakin besar nilai konstanta inhibisi suatu senyawa terhadap protein tertentu, menunjukkan semakin lemah ikatan dan interaksi senyawa dengan suatu reseptor. Nah, quercetin dan apigenin dari daun dan daun moringa itu memiliki potensi sebagai inhibitor COX-2 meskipun selektivitasnya itu enggak sebaik salikosip. Nah, meskipun demikian, flavonoid ini mungkin memiliki keuntungan tambahan efek samping yang lebih minimal dan potensi antioksidan membuatnya menarik untuk diteliti lebih lanjut. Nah, di sini saya merujuk pada jurnal-jurnal sebagai berikut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.